Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan shalom. Senang berjumpa kembali Bapak dan Ibu Saudara dalam Renungan Pagi Bersama. Pada hari ini edisi Kamis 7 Oktober 2021. Mari bersama kita siapkan Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Kita berdoa. Pagi yang indah ini Bapa, kami sujud di hadapan-Mu, kami bersyukur Engkau Allah yang setia memelihara kami dan mengaruniakan hari baru. Pagi ini kami rindu membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, sehingga firman Allah ini bermanfaat bagi kami, berguna bagi perjalanan kehidupan kami. Kami makin diteguhkan dan melakukan firman Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Bersabdalah ya Bapa, ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan dua orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit pada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kau lakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup." Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Amin, firman Tuhan. Tema kita hari ini, setia pada kehendak Tuhan. Ungkar itu tui Pak Porayan Napuang. Pembacaan hari ini adalah bagian dari kisah tentang perjalanan orang Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan dan berkemah di dataran Moab di seberang sungai Yordan.
Kehadiran bangsa Israel membuat orang-orang Moab ketakutan, sehingga Raja Moab meminta bantuan Bileam untuk mengutuk orang Israel. Bileam adalah seorang yang memiliki kemampuan meramal yang tinggi, tetapi yang takut dan setia kepada Tuhan. Sekalipun Bileam diizinkan pergi oleh malaikat Tuhan bersama dengan pasukan Balak, namun ia lebih setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan tidak tergoda dengan tawaran Balak yang sangat menggiurkan. Ia pergi dengan tujuan yang sangat jelas, melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Di sini jelas bahwa komitmen dan integritas Bileam terhadap kehendak Tuhan lebih dari apapun. Kisah ini mengajak kita sebagai orang percaya untuk belajar apa yang disebut komitmen dan integritas. Harus diakui bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kita sering diperhadapkan kepada berbagai pilihan yang sulit dan sering membuat kita menyatakan pilihan tanpa pertimbangan yang matang dan sungguh-sungguh. Keputusan-keputusan yang kita ambil menjadi penanda komitmen dan integritas kita sebagai orang percaya. Dalam mengambil keputusan dan atau dalam melaksanakan sesuatu, jelas patokan kita yang utama adalah kehendak Tuhan. Bileam lebih setia pada kehendak Tuhan dalam melaksanakan tugasnya dibanding tawaran materi yang menggiurkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih memilih setia kepada Tuhan ketimbang memilih materi? Tuhan menolong kita. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur. Kebenaran firman-Mu mengingatkan kami untuk terus memegang komitmen dan integritas kami. Apa yang Tuhan perintahkan, kami berjuang untuk melakukannya, sehingga kami memiliki integritas yang utuh. Dan kami didapati sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia pada perintah-Mu. Berkatilah kehidupan kami hari ini dan keluarga kami jemaat-Mu dalam masing-masing melaksanakan tugas pekerjaan, pelayanan, dan usaha. Sehingga semuanya dikerjakan demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Allah. Peliharakan seluruh jemaat-Mu, mungkin ada yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai ketuk batin mereka, yang mengalami perkara-perkara hidup teguhkan dan topang mereka. Orang tua kami menikmati hari-hari tua, berkati tetap sehat. Bahkan yang bersyukur karena ulang tahun, bersyukur karena keberhasilan, sempurnakan ia Tuhan. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami hari ini, dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil. Pemerintah kami dianugerahkan hikmat, mengayomi kami melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Dan kami sama-sama masyarakat menikmati perlindungan yang utuh. Berkati TNI Polri yang menjaga keamanan, keutuhan bangsa dan negara ini. Berkati semua pihak yang menangani COVID-19, terus diatasi dengan sebaik mungkin wabah ini berlalu dari hidup kami. Berkatilah kehidupan kami hari ini dan menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh bermakna di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan pagi bersama. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.